Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Gurumed. Pada video kali ini kita masih membahas soal tes pengetahuan skolastik untuk bagian kuantitatif. Nah, kali ini kita akan membahas paket yang keempat dan seperti biasanya soalnya nanti bisa di-download melalui link yang sudah tersedia pada deskripsi video ini. Pada paket yang keempat ini juga tersedia 10 soal TPS kuantitatif yang saya dapatkan dari internet dan katanya adalah soal yang diujikan pada tahun 2021. Nah, langsung saja kita akan membahas 10 soal tersebut. Soal yang pertama, diketahui sistem persamaan linear dua variabel, salah satunya berbentuk linear dan satunya berbentuk kuadrat. Jika sistem persamaan tersebut mempunyai penyelesaian P, Q, maka P tambah Q adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa memisalkan salah satu variabel yang ada pada bentuk linear, yang nantinya kita bisa substitusi ke bentuk kuadrat. Nah, dari persamaan satu ini kita bisa misalkan salah satu variabel, misalnya kita pilih Y. Jadi, di sini Y sama dengan 1 dikurangi 2X. Nah, berikutnya ini kita substitusi ya, 1 dikurangi 2X, kita gantikan variabel yang ada pada persamaan yang kedua. Ini kita tulis ke bawah sini, berarti X kuadrat ditambah 2X, Y-nya kita ganti dengan 1 kurang 2X, ditambah Y kuadrat, kita ganti 1 dikurang 2X kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan sehingga nanti kita peroleh persamaan kuadrat dalam variabel X. Ini X kuadrat, ditambah 2X kali 1 berarti 2X, 2X kali negatif 2X, negatif 4X kuadrat, ditambah ini kita kuadratkan 1 kuadrat 1 dikali negatif 2x kali 2 negatif 4x, kemudian negatif 2x kuadrat positif 4x kuadrat sama dengan 0. Nah, yang ini bisa kita coret ya, negatif 4x kuadrat, 4x kuadrat, tersisa x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 4x berarti kurang 2x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan, kita akan memperoleh X dikurangi 1 kuadrat sama dengan 0 ya. X kuadrat kurang 2X tambah 1. Nah, dari sini kita peroleh nilai X sama dengan 1 ya. Ini kan X kuadrat kurang 1 sama dengan 0, berarti X kurang 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Nah, nilai X sama dengan 1 ini kita substitusi kembali ke Y untuk mendapatkan nilai Y-nya ya. Di sini kita substitusi. Sehingga kita akan memperoleh nilai Y sama dengan 1 dikurangi 2 dikali 1. 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Nah, inilah penyelesaiannya. X sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 1. Ya, berarti kalau gitu P-nya ini adalah P. Dan Q-nya ya adalah negatif 1. Ini adalah Q. Sehingga P tambah Q kita peroleh P tambah Q sama dengan 1 ditambah negatif 1 sama dengan 0. Jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke soal yang kedua. Nah, di sini ada persamaan logaritma. Diketahui di sini X sama dengan 1/4 adalah penyelesaian dari persamaan logaritma ini. Dan kita akan mencari nilai dari P berpangkat 2B tambah 1. Nah, ini kita selesaikan dulu ya. Kita akan mencari nilai P dan nilai B yang ada di sini. X sama dengan 1/4 kita masukkan ke sini ya. Kita ganti X-nya dengan 1/4. Karena 1/4 adalah penyelesaian dari persamaan ini. Jadi saya tulis kembali ke sini. P logaritma X kuadrat berarti 1/4 kuadrat. Ditambah P logaritma. Sini 4 kali 1/4. Ditambah 1 sama dengan B. Nah, ini kita sederhanakan. 1/4 kuadrat berarti 1/16. P logaritma 1/16. Ditambah P logaritma 4 dikali 1/4. Ini kan 1 tambah 1 berarti 2 ya. Sama dengan B. Nah, ini ada penjumlahan dua logaritma dengan bilangan pokok yang sama. Maka ini bisa kita satukan dengan cara kita kalikan numerusnya. Ini kita kalikan ya. Sehingga kita peroleh P logaritma 16 dikali 2. Berarti 2/16 ya. Atau 1/8. 2/16 sama dengan B. Ini kita sederhanakan lagi. Maka kita peroleh P log
2 bagi 16 berarti 1/8 sama dengan B. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan ya, sehingga nanti kita bisa memperoleh bentuk eksponen seperti ini. Nah, jangan lupa sifat dari logaritma A log B sama dengan C, maka ini bisa kita ubah menjadi eksponen. B-nya sama dengan A berpangkat C. Nah, kalau gitu, ini bisa kita ubah ya. Berarti 1/8 di sini itu sama dengan P berpangkat B. Nah, ini kita akan gunakan untuk mencari nilai dari P berpangkat 2B tambah 1 yang ini. Nah, sekarang kita sudah bisa mencari nilai dari P berpangkat 2B tambah 1. Kita tulis di sini. P berpangkat 2B tambah 1. Ini bisa kita uraikan dulu menggunakan sifat eksponen. P berpangkat 2B dikali P berpangkat 1. Ya. Ini adalah sifat eksponen ya. Kalau bilangan pokoknya sama, dikalikan maka pangkatnya kita jumlahkan. Nah, selanjutnya P berpangkat 2B ini bisa kita ubah lagi, karena di sini ada P pangkat B. Kita bisa ubah P pangkat B, ini berpangkat 2. Oke, P berpangkat B pangkat 2 sama saja P berpangkat 2B dikali P. Nah, sekarang P pangkat B ini kita ganti dengan 1/8 nih. Ya, berarti 1/8 berpangkat 2 dikali P. Hasilnya 1/8 pangkat 2 berarti 1/64. 1/64 dikali P. Jadi jawabannya adalah 1/64 P. Nah, jawabannya ada di sini ya. A. Oke. Berikutnya kita akan pindah ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini diketahui jumlah penduduk suatu daerah ada 1.000 orang. 700 orang diantaranya suka menanam bunga mawar, 450 orang suka menanam bunga melati. Nah, jika X adalah yang suka menanam keduanya, berarti irisan antara yang menanam bunga mawar dan menanam melati minimum, dan yang Y adalah yang suka menanam keduanya maksimum. Berapakah nilai X tambah Y? Oke, yang pertama kita akan mencari dulu nilai X. Nilai X ini adalah irisan minimum dari yang suka menanam bunga mawar dan melati. Ini irisan minimum. Nah, kita bisa menggunakan diagram Venn untuk mencari ini ya. Ini misalnya kita kasih nama himpunan mawar, yang suka menanam mawar, irisannya dengan yang suka menanam bunga melati. Nah, di sini adalah X. Kemudian yang suka menanam mawar itu 700 orang, berarti di sini dikurangi X. Dan yang suka melati ada 450 orang, dikurangi X, karena di sini sudah ada X ya. Nah, total keseluruhannya adalah 1.000 orang. Jadi, penduduk di daerah ini ada 1.000 orang. Nah, tentunya akan ada irisan ya, karena jumlahnya yang menanam mawar itu 700, yang menanam melati 450, berarti lebih dari 1.000. Kalau begitu, pasti ada yang suka menanam kedua-duanya. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai X-nya, tinggal kita jumlahkan saja, nanti hasilnya adalah 1.000. Berarti 700 dikurangi X, ditambah X, tambah 450 dikurangi X, ini nilainya 1.000. Nah, ini kita coret ya. 750 tambah 450, 1.150 dikurangi X sama dengan 1.000. Kita peroleh nilai X-nya adalah 150. Jadi, paling sedikit yang suka menanam kedua-duanya adalah 150 orang. Nah, sekarang kita akan mencari nilai Y. Y itu adalah irisan maksimum. Irisan maksimum. Ya. Nah, untuk mencari nilai Y, kita tinggal melihat di antara yang suka menanam mawar dan melati, mana yang jumlahnya paling sedikit. Ternyata yang paling sedikit adalah yang suka menanam melati, 450. Kalau begitu, kita anggap saja bahwa yang menanam melati ini juga semuanya suka menanam mawar. Jadi itu irisan yang paling maksimum adalah 450 ya. Jadi di sini adalah yang menanam mawar, dan di dalamnya adalah yang suka menanam melati. Ya, di sini suka menanam melati sekaligus menanam mawar. Ini 450 orang. Seperti itu, ya. Irisan yang paling maksimum adalah 450. Nah, sehingga nilainya adalah 450. Dengan demikian kita bisa dapatkan nilai X ditambah Y adalah 150 ditambah 450 sama dengan 600 orang. Jadi yang paling mungkin adalah 600 orang. Selanjutnya soal yang keempat. Nah, di sini diketahui B1 sama dengan negatif 2, B2 sama dengan 1, Bn tambah 2 sama dengan 3 Bn tambah 1 kurang Bn.
Jika B1, B2, B3 sampai Bn dengan n bilangan asli, maka B4 kurang B2 sama dengan berapa? Oke. Di sini yang diketahui B1 ya. B1-nya sama dengan negatif 2. Kemudian B2-nya sama dengan 1. Nah, kita bisa menentukan nilai B4 tentunya dari nilai B3 dulu, kemudian nilai B4 dengan menggunakan formula ini. Nah, di sini ada hubungannya Bn plus 2, Bn tambah 2 itu sama dengan 3Bn tambah 1 dikurangi Bn. Jadi kalau kita gunakan N-nya sama dengan 1, nanti kita akan dapat B3 ya. Kalau N-nya sama dengan 1, berarti B3 di sini, ya kan? 1 tambah 2, B3, sama dengan 3B. N tambah 1, berarti 1 tambah 1, B2, dikurangi B1. Nah, kita bisa dapatkan nilai B3, karena di sini B2 sudah ada nilainya 1, dan B1 juga negatif 2. Ini tinggal kita ganti. 3B2 berarti 3 dikali 1 dikurangi B1 negatif 2. Nah, ini hasilnya 3 tambah 2 berarti 5. Nah, selanjutnya kita akan cari nilai B4. Jadi kalau N-nya sama dengan 2, maka di sini kita peroleh N ya. Kita peroleh 2 tambah 2 berarti B4 di sini sama dengan 3 kali B3 ya. 2 tambah 1 3 dikurangi Bn-nya 2 berarti B2. Nah, B3-nya tadi ada di atas, berarti kita tinggal substitusi ke sini. 3 dikali 5 dikurangi B2, B2 nilainya 1. Ini 15 kurang 1 berarti 14. Nah, kita akan mencari nilai B4 kurang B2 ya. B4 kurang B2, B4-nya adalah 14, dikurangi B2-nya 1, hasilnya adalah 13. Jadi jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 diketahui fungsi fx sama dengan 17x tambah 2021. GOF(x) sama dengan 5x berpangkat 2021 ditambah 2021x dikurangi 2021. Kita akan mencari nilai dari G 2021. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas pada paket yang pertama ya. Soal ini hampir sama. GOF itu artinya fungsi f kita masukkan ke dalam G. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi G dari ini, fungsi f, 17x ditambah 2021 sama dengan 5x berpangkat 2021 tambah 2021x kurangi 2021. Nah, yang dicari adalah G 2021. Ini adalah G 17x tambah 2021. Ini tinggal kita samakan ya. Kita tinggal samakan untuk memperoleh nilai X-nya. Ya, ini kita tinggal samakan saja. 17x tambah 2021 sama dengan 2021. Nanti kita akan dapatkan nilai X ya. Sehingga kita bisa menghitung G 2021. Nah, ini tinggal kita coret ya. Ini kalau dibawa kanan kan jadi 0 ya. Berarti di sini kita peroleh 17x sama dengan 0. Dengan demikian X-nya sama dengan 0. Nah, kalau gitu kita bisa mencari G 2021. Nilainya bisa kita temukan ketika X-nya adalah 0. Ketika di sini 0, 0 tambah 2021 itu sama dengan G 2021. Berarti ini tinggal disubstitusi ke sini. Kita peroleh 5 dikali 0 berpangkat 2021 ditambah 2021 dikali 0 dikurangi 2021. Ini nilainya 0, ini juga 0, dikurangi 2021, berarti hasilnya negatif 2021. Nah, jawabannya adalah E. Selanjutnya kita akan bahas soal yang ke-6. Nah, soal yang ke-6 ini bentuknya, tipe soalnya sama dengan yang kelima. Di sini juga ada fungsi fx dan GOF. Yang dicari adalah fungsi G untuk X negatif 2021. G negatif 2021. Nah, GOF seperti biasa F-nya kita masukkan ke G. Ini ada fungsi F-nya. Maka ini kita tulis ulang saja G dari 2021X dikurangi 2021 sama dengan 2021X berpangkat 2021 kurangi 2021X dikurangi 1.
Yang kita cari adalah G dari negatif 2021. Nah, caranya seperti pada contoh yang kelima, soal yang kelima ya. Ini tinggal kita samakan, dan kalau kita lihat ya, ini sangat jelas soalnya. Ini negatif 2021, ini juga negatif 2021. Supaya ini sama, tentu X-nya harus 0 kan? X-nya harus 0. Kalau ini 0, jadi 0 kurang 2021, jadi negatif 2021. Sehingga 0 inilah yang kita substitusi untuk mendapatkan nilai dari G negatif 2021. Jadi 2021 dikali 0 berpangkat 2021 dikurangi 2021 dikali 0 dikurangi 1. Ini nilainya 0 ya. Ini juga 0 kurang 1 berarti nilainya negatif 1. Jawabannya adalah delta. Oke, ini soal yang ke-6. Selanjutnya kita akan membahas soal yang ke-7. Pada soal yang ke-7 ini diketahui ada dua garis G1 Y sama dengan MX kurang B, dan garis G2 Y sama dengan 2X ditambah 1. Apakah kedua garis berpotongan tepat di sumbu X? Tepat di sumbu X. Nah, di sini ada dua pernyataan. Yang pertama, M-nya lebih besar dari 2, dan yang kedua, B-nya lebih besar dari negatif 1. Tentukan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini kita lihat ada dua garis. Nah, dua garis ini akan kita selidiki apakah dia berpotongan tepat di sumbu X. Dua garis berpotongan tepat di sumbu X berarti tentunya akan memiliki satu titik persekutuan, ya, satu titik persekutuan. Nah, salah satu garis ini G2, ini sudah diketahui ya, Y sama dengan 2X tambah 1. Ini bisa kita cari titik potongnya dengan sumbu X. Kita mulai dari sini ya. Nah, kalau dia memotong sumbu X, tentunya memotong sumbu X, ya, misalnya G2 memotong sumbu X, tentunya Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 0 sama dengan 2X tambah 1. Berarti 2X-nya sama dengan negatif 1, X-nya sama dengan negatif 1/2. Nah, di sini kita peroleh titik potongnya dengan sumbu X adalah negatif 1/2, 0. Nah, kalau garis G1 juga berpotongan dengan G2 pada sumbu X, tentu harus berpotongan di sini. Ya, berarti garis G2, garis G1 maksud saya, garis G1 harus melalui negatif 1/2, 0. Sehingga nanti akan berpotongan di sumbu X. Nah, kalau G1 melalui ini ya, G1 Y sama dengan MX kurang B, melalui ini, maka ini bisa kita substitusi, karena dia berpotongan di sini. Kita peroleh 0 sama dengan min M dulu ya. M dikali min 1/2 kurangi B. Atau kalau ini kita bawa ke kanan, berarti B-nya sama dengan min 1/2 M. Nah, ini hubungan yang kita peroleh pada garis pertama. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah dua pernyataan ini cukup ya untuk kita gunakan menyimpulkan bahwa kedua garis ini berpotongan tepat di sumbu X. Pertama, nilai B-nya sama dengan negatif 1/2 M. Pernyataan yang pertama adalah M-nya besar 2. Kalau kita ambil M-nya besar 2 saja, apakah cukup untuk menyimpulkan bahwa ini berpotongan di sumbu X ya? Kita lihat, kalau kita substitusi ke sini, misalnya kita ambil contoh lah, M-nya sama dengan 3 ya. M-nya sama dengan 3. Kalau M-nya 3, masukkan di sini, berarti kita peroleh B-nya sama dengan min 3/2. Nah, ternyata ini belum selesai ya. Pernyataan pertama tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa ini akan berpotongan, karena kita masih akan ketemu dengan nilai B-nya harus min 3/2, sementara B-nya di sini belum diketahui. Y sama dengan MX kurang B. Jadi ini tidak cukup. Nah, sekarang kalau kita gunakan pernyataan yang kedua itu B-nya lebih besar dari negatif 1. Dari hitungan kita di sini, B-nya sama dengan min 3/2. Kalau M-nya besar 2, contohnya tadi 3, maka B-nya harus negatif 3/2. Negatif 3/2 ini kan lebih kecil dari negatif 1. Ternyata ini non kontradiktif ya. Ini tidak sesuai nih. Di sini
B-nya lebih kecil dari negatif 1, sementara pernyataan kedua mengatakan B-nya harus lebih besar dari negatif 1. Dengan demikian, pernyataan kedua tidak bisa digunakan juga untuk menyimpulkan apakah garis G1 dan G2 tepat berpotongan pada sumbu X. Nah, dengan demikian, kedua pernyataan ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang ada di atas. Ya, tidak cukup, berarti jawabannya adalah E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang ada. Oke, selanjutnya kita berpindah ke soal yang ke-8. Soal yang ke-8 ini mirip dengan soal yang ke-4 tadi, ya. Di sini diketahui ada B1 sama dengan negatif 2. Kita tulis dulu B1 sama dengan negatif 2, kemudian B2 sama dengan 1. Kemudian ada formula di sini, Bn tambah 2 itu sama dengan 3Bn tambah 1 kurangi Bn. Kita akan mencari nilai B3 ditambah B4. Berarti cari B3 dan B4 terlebih dahulu. Nah, N-nya bilangan asli, jadi kita tinggal ganti. Kalau mencari B3, maka di sini N-nya harus 1 ya. Kalau N-nya 1, berarti kita peroleh B3. 1 tambah 2 kan 3 di sini. Sementara di sini 3B, 1 tambah 1 jadinya B2 dikurangi Bn-nya 1 berarti B1. Nah, B2-nya sudah ada dan B1 sudah ada, tinggal kita ganti. 3 dikali B2-nya 1 dikurangi negatif 2. Berarti kita peroleh 3 tambah 2, 5 ya. B3-nya 5. Kemudian untuk B4 kita tuliskan N-nya sama dengan 2 ya. Maka di sini B-nya jadi B4. 2 tambah 2, 4. Ya. Ini 3B. 2 tambah 1, 3. 3B3 kurangi B2. Nah, B3 sudah ada, tinggal kita substitusi ke sini. 3 dikali 5 dikurangi nilai B2-nya 1. 15 kurang 1, 14. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. B3 tambah B4. Ya, berarti sama dengan 5 tambah 14. 5 ditambah 14 sama dengan 19. Jawabannya adalah E, 19. Selanjutnya kita pindah ke soal yang ke-9. Di sini diketahui X dan Y merupakan bilangan real yang berbeda. Dengan X per Y ditambah X tambah 10Y dibagi Y tambah 10X sama dengan 2. Nilai dari X per Y adalah. Nah, untuk mencari nilai X per Y ini kita sederhanakan lebih dahulu bentuknya. Tulis di sini. X per Y ditambah X tambah 10Y dibagi Y tambah 10X sama dengan 2. Nah, ini bisa kita kali silang ya untuk menyamakan penyebutnya. Berarti X dikali Y tambah 10X ditambah, ini kita kali silang ke sini, Y dikali X tambah 10Y dibagi, nah penyebutnya kita kali, Y dikali Y tambah 10X sama dengan 2. Kemudian ini kita sederhanakan, X kali Y, XY, ditambah X kali 10X, 10X kuadrat, ditambah Y kali X, XY juga, ditambah Y kali 10Y, 10Y kuadrat, dibagi, nah ini kita kali Y kali Y kuadrat, ditambah 10XY sama dengan 2. Selanjutnya ini kita sederhanakan pembilangnya dan penyebutnya bisa kita kali ke sini, kali dengan 2. Kita peroleh XY, di sini ada XY berarti 2XY. Kemudian 10X kuadrat ditambah 10Y kuadrat. Nah, ini kita kali 2 jadinya 2Y kuadrat ditambah 2 kali 10XY, 20XY. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Saya tulis di sini lanjutannya. Kita kumpulkan yang kuadrat di ruas kiri dan yang XY di ruas kanan ya. Jadi yang ruas kiri kita kumpulkan yang kuadrat, 10X kuadrat ditambah 10Y kuadrat dikurangi 2Y kuadrat. Nah, sedangkan yang di kanan 20XY. Nah, ini kita bawa ke kanan nih, jadi kurangi 2XY. Ini kita peroleh 10X kuadrat ditambah 8Y kuadrat sama dengan 20XY kurang 2XY, jadinya 18XY. Nah, ini kita bisa sederhanakan, kita bagi dengan XY. Ya, semua dibagi XY. Atau lebih baik kita bagi 2XY.
Ya, kita bagi 2XY, semua bisa dibagi 2. 10 dibagi 2 jadinya 5. X kuadrat dibagi XY, tersisa X di atas masih 1, dan di bawahnya ada Y, 5X. 5X per Y. Tambah 8 bagi 2, 4. Y kuadrat dibagi XY, tersisa Y dibagi X. Sama dengan 18 XY dibagi 2 XY, kita dapatkan 9. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk ini ya. 5XY ditambah 4YX sama dengan 9. Sini 5, sini 4. Ini hanya mungkin kita dapatkan nilainya 9. Pertama, kalau XY-nya nilainya 1 ya. X per Y 1, ini juga 1. Kita akan dapatkan 5 tambah 4, 9. Berarti mungkin saja jawabannya A. Tetapi jangan lupa di sini ada persyaratan ya. Bilangan realnya berbeda. Bilangan realnya berbeda. Berarti tidak mungkin, X-nya tidak mungkin 1 ya. Karena dia beda. Berarti kalau gitu 1 ini bukan jawaban. Ini pengecoh nih. 1. Nah, sekarang kita bisa gunakan yang lainnya. Kita bisa lihat ini 5, 4 ya. Kalau kita cermati, kita bisa gunakan C ya. Lebih bagus pakai C langsung ya. 4 per 5 kita bisa lihat di sini. Kalau kita ujikan, 5 dikali 4 per 5 ditambah 4 dikali ini X per Y, 4 per 5. Berarti kalau Y per X kita balik 5 per 4. Ini kan kita bisa bagi 5 bagi 5 ketemu 4. 4 bagi 4 ketemu 5. Hasilnya kan 9. Ya, berarti jawaban yang paling pas untuk persamaan ini adalah C. C yaitu 4 per 5. Oke, selanjutnya kita berpindah ke soal yang ke-10 yang terakhir ya. Perhatikan gambar. Jika ADEG adalah sebuah jajar genjang, maka besar sudut HDB. HDB, berarti di sini ya sudutnya. Ini akan kita cari besarnya. Untuk mencari besar sudut HDB ini, banyak cara yang bisa kita gunakan ya. Dan yang paling simpel kalau kita menggunakan segitiga ADC ya, atau ACD. Oke. Kita perhatikan segitiga ACD ini di sini sudah ada sudut 30 di C, kemudian di sudut D-nya ya. Ada 30 ditambah yang akan kita cari ini ya, ini. Dan di sini belum ada di sudut A. Nah, kita perhatikan tadi ADEG itu kan jajar genjang ya, jajar genjang. Berarti ini kan sejajar ya. AD dengan EG itu sejajar. Nah, dengan demikian, ini juga AC dan DE sejajar. Dan demikian berarti ini 70 derajat ya. Sudut BGF itu dengan sudut A yang di sini itu adalah sudut yang berseberangan dalam ya. Dalam berseberangan. Oke, 70 ini berseberangan dengan ini berarti ini nilainya juga 70 derajat. Karena dia sudut dalam berseberangan. Nah, sekarang coba kita cermati ya segitiga ACD ini. Ini kan ada dua ukuran sudut yang sudah lengkap ya. Atau kalau saya keluarkan di sini kelihatan seperti ini. Ini A, ini C, dan ini D. Di sini 70 derajat dan di sini 30. Nah, ini kan totalnya sudah 100 ya. 70 tambah 30, 100 nih. Dalam satu segitiga besar sudutnya kalau kita jumlahkan kan 180. Berarti di sini harus 80 derajat. Nah, ini harus 80 derajat nih. Ya, 80 derajat. Di sini ada 30, berarti otomatis yang ini 50 derajat. Berarti jawabannya sudut HDB, ya, sudut HDB yang dicari, HDB adalah 50 derajat. Jawabannya adalah E. Oke, nah inilah soal yang terakhir ya, soal yang ke-10 yang ada di paket yang keempat ini dari tes pengetahuan skolastik untuk bagian kuantitatif. Nah, sekali lagi untuk soalnya bisa di-download melalui link yang tersedia pada deskripsi video ini. Dan jangan lupa simak kembali ada paket 1, 2, dan 3 juga di channel Gurmat. Jangan lupa bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.